Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di program acara obrolan teras UMKM. Obrolan teras UMKM kali ini kami menghadirkan narasumber dari OJK Sulselbar. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagaimana cara mengelola THR ya. Dan tentunya ini menarik sekali. Kenapa kita bahas? Karena memang lagi musim THR ya. Dan saat ini di studio sudah bersama Mbak Regina Sianturi, Certified Financial Planner Manager dari OJK Provinsi Sulselbar. Selamat siang Mbak Regina ya, saya Iya, panggilnya. Oke, boleh. gimana Selamat kabarnya? siang, Pak. Puji Tuhan, kabar baik, luar biasa. Iya. Baik, tentu kita pada pagi hari ini ingin mengetahui seperti apa sih bijak mengelola keuangan atau THR ya. Karena memang menjelang hari raya itu masyarakat biasanya khususnya pegawai ya menerima THR ataupun yang bekerja tentu biasa mendapatkan THR. Dari sudut pandang Ibu sendiri itu seberapa penting sih kita harus mengetahui cara mengelola THR secara bijak Mbak Rina? Oke, Pak. Nah, mudah-mudahan nih topiknya ini belum basi ya, karena THR-nya belum habis gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi semoga THR yang diberikan oleh perusahaan masih bisa kita kelola nih setelah kita mendengarkan talk show ini. Iya. Ya, jadi THR ini menurut saya sangat penting ya, Pak ya, untuk kita kelola dengan baik. Karena apa? Karena biasanya THR ini kan sifatnya itu lebih besar daripada penghasilan rutin kita. Biasa diberikan lebih dari satu kali penghasilan gitu. Terus diberikannya itu bersifat tambahan gitu. Jadi seperti ada bonus gitu ya Pak ya, yang kita peroleh di menjelang hari raya ini. Nah, kalau kita tidak rencanakan dengan baik pengelolaan THR ini, maka dia akan cepat habis hanya untuk kebutuhan konsumtif menjelang hari raya. Nah, yang kita mau ini adalah THR ini kita gunakan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan, sesuai juga dengan kita bisa berbagi, kita juga akhirnya bisa berinvestasi sehingga manfaatnya ini bisa lebih lama kita rasakan, tidak hanya di hari raya tapi juga untuk kebahagiaan keluarga di masa depan. Seperti itu. Iya, seperti itu ya. Dan tentunya ini menarik karena memang lagi masa-masa THR seperti ini tentu kita harus punya memang planning ya, planning khusus bagaimana kita memanfaatkan sebaik mungkin THR ini. Jadi bukan hanya sekedar terima THR, begitu terima langsung dalam waktu singkat Iya. hanya numpang lewat gitu nih Hanya rekening. numpang lewat. Nah kalau THR biasanya identik dengan belanja berburu segala kebutuhan lebaran nih, seperti beli kue, beli baju dan lain sebagainya. Apalagi kan semuanya dapat dilakukan secara online juga. Nah seperti apa sih sebenarnya dampak belanja dan pembayaran online ini terhadap menabung ini Mbak? Iya, jadi betul ya, online ini kan semua ada di gadget kita ya. Iya. Semua pembayaran kita bisa melalui online, bisa juga melalui metode kris yang tanpa kita sadari gitu ya, bahwa ternyata ini memang kemudahan mengakses e-commerce gitu ya. Iya. Pertama, jadi mudah banget tuh kita langsung scrolling, banyak sekali pilihan-pilihan e-commerce yang tersedia, banyak sekali apa ya, kayak diskon-diskon di menjelang hari raya ini gitu lah. Itu yang harus kita hati-hati gitu ya, jangan sampai terjebak hanya ikut-ikutan aja FOMO, ini yang lagi tren model baju seperti ini, terus ini kue yang lagi kekinian misalnya atau apa. Jadi itu yang bikin kita harus hati-hati karena itu mudah diakses e-commerce-nya, lalu pembayarannya pun mudah untuk kita lakukan gitu ya, sehingga menyebabkan adanya pengeluaran yang kadang-kadang kita tidak rencanakan gitu ya. Kecil-kecil gitu ya Pak ya, tapi kadang-kadang kalau di total misalnya nih kita langganan kecil-kecil, misalnya beli pakaian nggak kok murah kok, misalnya 70.000, tapi kali-kali banyak kita beli kue kecil-kecil, tapi yang tidak kita rencanakan karena hanya ikut-ikutan saja, itu bisa jadi akhirnya kita nggak sadar bahwa nggak ada kesempatan untuk menabung, akhirnya yang kayak Bapak tadi bilang habis gitu dalam sekejap gitu. Ya. Tapi memang pengaruhnya itu memang luar biasa ya. Sekarang ini kan seringkali kita tidak sengaja buka-buka toko online begitu ya. Yeah. Sebenarnya tidak ada di dalam benak kita ingin belanja, tapi karena pengaruh dari itu tadi, karena ada diskon, ada mungkin tiba-tiba muncul keinginan untuk membeli, bukan pada kebutuhan ya. Betul. Lebih pada keinginan. Itu mengantisipasinya itu gimana sih Mbak, supaya kita jangan gampang begitu belanja sesuatu yang memang tidak terplanning dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Apalagi kan di
jelang Lebaran ini kan Idul Fitri biasanya banyak sekali hal-hal yang sifatnya begitu kita lihat, wah ini kayaknya langsung beli ini nih. Iya, jadi benar yang kayak tadi Pak bilang, pentingnya kita merencanakan. Pertama kali kita harus tahu nih berapa yang kita terima, gitu ya. Hitunglah THR itu kita terima kisaran 5 juta gitu Pak ya, 5 juta. 5 juta ini kita harus kelola nih, gimana caranya kita kelola, kita bagi. Nah seperti perencanaan keuangan pada umumnya, seperti penghasilan gitu ya Pak ya, saham penghasilan, kita membagi 40%, 30%, 20%, dan 10%. Apa itu yang 40%? Itu adalah kebutuhan kita. Ya, kebutuhannya. Jadi kita nggak bisa anggap 5 juta, oke saya butuh semuanya 5 jutanya kita butuh untuk beli kue, beli baju, habisin, nggak gitu. Jadi kita hitung 5 juta dari 40% dari 5 juta, itu misalnya 2 juta gitu Pak ya, 2 juta lah yang kita alokasikan untuk tadi kebutuhan, misalnya beli tiket mudik. Gitu. Terus kita bisa beli untuk THR gitu, yang ngasih THR untuk keluarga, untuk orang tua atau untuk kerabat gitu yang membutuhkan. Kita berzakat atau bersedekah. Lalu intinya kebutuhan inti lah gitu Pak ya. Kebutuhan inti untuk kita melakukan lebaran ini. Nah, 30%-nya itu apa? Baru ke kebutuhan yang sifatnya seperti makanan, misalnya kita beli untuk ketupat gitu ya, ketupat buras, kue-kue gitu. Lalu kita juga jangan lupa untuk menyisihkan di 30% itu adalah kewajiban kita atau ada utang kita yang masih menyangkut gitu ya. Nah itu misalnya tadinya kita pikir belum jatuh tempo kok, tapi akhirnya THR ini menjadi bantuan gitu ya, bantuan kita tambahan untuk kita melakukan pembayaran kewajiban kita lebih dahulu gitu. Lalu 20% itu apa? Investasi dan menabung. Seperti itu. Jadi misalnya dari 5 juta berarti kita 20%-nya itu ada sekitar 1 juta gitu ya untuk kita investasikan, untuk kita tabung. Lalu sisanya 10% baru kita bisa misalnya gunakan untuk self reward kita, misalnya untuk nanti after lebaran kita mau ke pantai misalnya, mau makan-makan bersama keluarga atau sama teman, atau self reward lah buat kita sendiri gitu. Jadi 1 juta telah kita sisihkan, masih kita simpan gitu ya untuk kita investasikan untuk lebih aman di masa depan gitu. Jadi memang kalau kita dengar dalam jumlah segitu ya, kayaknya untuk mengelola sedemikian rupa itu memang butuh istilahnya menahan itu tadi, menahan diri. Betul. Bagaimana caranya supaya betul-betul terpos sesuai dengan posnya masing-masing. Nah, untuk pos pengelolaan keuangan sendiri Mbak Regina, secara umum itu apakah ada porsi ideal atau smart budgeting yang kita dapat informasikan ini kepada pendengar kita? Iya. Yang tadi sama gitu ya, sama seperti mengelola THR, kita mengelola juga budgeting kita sendiri. Jadi pertama-tama kita harus tahu berapa income kita, berapa spending kita. Lalu kita harus tahu lagi, kita buat lagi nih alokasinya, cash flow-nya seperti apa. Pengeluarannya kita buat mungkin per minggu atau per bulan. Lalu kita tuangkanlah itu ke pos-pos. Misalnya kayak tadi saya bilang 40, 30, 20 dan 10. Jadi 40-nya ini kebutuhan belanja atau gaya hidup maksimal ya, 40%, lalu 30%-nya ini untuk pos cicilan utang. Jadi kita harus lihat apakah hutang kita ini tidak lebih dari 30% dari penghasilan kita. Nah, itu dia. Misalnya kayak tadi 5 juta nih penghasilan kita per bulan, 5 juta kali 30% berarti maksimum cicilan kita per bulannya itu adalah 1.500.000. Tapi kadang ada yang melewati dari itu ya. Betul. Nah itu akhirnya gaji 5 juta, cicilan 4 juta. 4 juta. Nah, atau lebih dari itu. Akhirnya apa yang ditekan mungkin kebutuhannya jadinya Pak ya, atau gaya hidupnya, atau malah jadinya mengambil utang lagi baru. Ya lubang tutup lubang. 20%-nya yaitu kita dibagi 10%-nya investasi, 10%-nya adalah tabungan, lalu 10%-nya itu adalah dana darurat. Gitu. Nah berbicara mengenai dana darurat tadi nih, dalam perencanaan keuangan pribadi itu biasanya kan terdapat beberapa hal yang penting yang perlu kita persiapkan. Sebenarnya seberapa penting sih hal ini dipersiapkan sejak dini nih Mbak Regina, dan tentu bagaimana cara sederhana bagi masyarakat kita untuk memulai merencanakannya? Ya, jadi ada 4 hal ya fondasi dasar dari tadi Bapak bilang adalah persiapan dana darurat gitu. Mengapa penting? Karena kita hidup itu kadang-kadang kita nggak tahu ada kejadian tidak terduga, gitu ya. Itu yang harus kita antisipasi. Misalnya nih ternyata kita mengalami PHK misalnya, nah itu ternyata kita butuh dana darurat itu.
adalah sebanyak 3 kali dari pengeluaran bulanan kita. Misalnya pengeluaran bulanan kita tadi 2.500.000 nih, berarti kita minimal menyisihkan atau menyediakan 2,5 kali 3 berarti 7.500.000 untuk kita menjadikan itu sebagai dana darurat. Minimal kita bisa punya antisipasi lah, misalnya kita kena PHK, kita masih bisa ada waktu untuk mencari pekerjaan baru, tapi tidak kehabisan dana untuk memenuhi kebutuhan kita gitu. Kemudian penting juga ada dana proteksi. Dana proteksi itu seperti asuransi gitu ya. Itu kita penting, kita nggak tahu misalnya kita mengalami kecelakaan, kita mengalami penyakit misalnya yang akhirnya kita harus meninggalkan keluarga gitu ya, yang apalagi kita sebenarnya sendiri nih single fighter untuk mencari nafkah misalnya. Nah itu penting sekali dana proteksi sehingga kita menjalani hidup itu dengan nyaman gitu. Penting juga menyediakan dana pendidikan, karena dana pendidikan ini kan naik terus ya Pak ya, naik terus. Kita biasanya dana pendidikan itu tidak dalam bentuk uang saja, misalnya kita menyisihkan, karena uang itu kan nilainya akan terus menurun gitu ya, jadinya dana pendidikan itu kita harus misalnya 6 tahun lagi anak saya harus masuk SMP nih. SMP butuhnya berapa? Nah kalau kita kelola dengan dana pendidikan itu biasanya diinvestasikan Pak. Jadinya dana yang kita sisihkan setiap waktu itu untuk diinvestasikan sehingga memiliki return yang baik untuk nanti kita bisa memenuhi kebutuhan pendidikan anak kita itu. Nah ini sebenarnya Kak Regina mengenai dana proteksi dan juga pendidikan ini sebenarnya bagaimana sih cara kita masyarakat juga harus tahu ini, bagaimana cara memilih asuransi mungkin yang betul-betul bisa menjamin kita ya bahwa ketika kita ikut asuransi ini tidak ada kerumitan nanti pada saat kita mau mengklaimnya. Begitupun juga dana pendidikan, karena begitu banyaknya sekarang ya menawarkan seperti itu ya, seperti asuransi atau apa. Tapi kadang-kadang masyarakat untuk mengetahui itu apakah betul-betul ini legal atau bagaimana, itu tentunya melalui OJK juga ya untuk mengetahuinya. Itu gimana itu Mbak? Ya, jadi yang pertama kita harus tahu dia legal apa ilegal gitu ya Pak ya, benar. Jadi kita bisa melalui kontak center Pak, bisa kita tanya langsung ke 157 atau lewat WhatsApp juga nanti ada, bahwa kita tinggal ketik aja tuh misalnya asuransi A gitu ya, akhirnya keluar tuh informasi bahwa dia legal. Nah ketika dia legal, kadang-kadang tuh masyarakat ini hanya mendengar kata pengantarnya aja gitu, kita nggak tahu tuh isi polisnya seperti apa. Nah itu pentingnya kita mendengarkan atau menerima penjelasan dengan dengan lengkap gitu Pak ya, untuk supaya kita bisa memperoleh informasi. Dan pinter-pinter juga masyarakat nih, misalnya bikin simulasi, misalnya saya sakit segini, saya dapat apa nih. Jadi memang kecerdasan atau literasi masyarakat ini harus memang lebih banyak gitu Pak ya, sehingga kita tidak hanya lihat covernya misalnya dengan nanti gampang kok Bu dicairkan, gimana, kita harus bertanya lagi mekanismenya seperti apa Pak, itu dicairkan bolehnya kalau kita misalnya nih ternyata ada bintang-bintang kecil gitu ya, misalnya ternyata kalau sakit keras saja misalnya atau apa. Jadi harus lengkap di awal gitu loh Pak informasinya, sehingga masyarakat tidak merasa merasa nyaman atau aman untuk melakukan klaim gitu. Baik Mbak Regina, sebentar kita akan lanjut lagi, kita dengarkan dulu pesan berikut ini.
menjalani Ramadan dengan hati yang bersih, penuh keikhlasan, dan semangat berbagi untuk Sulawesi Selatan yang lebih berkah dan harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Perompak Makassar.
Masih bersama di obrolan teras UMKM, tentunya masih berbicara tentang mengelola dana THR ya dengan cara bijak. Tentu masih bersama dengan Pak Regina. Pak Regina tadi sudah menjelaskan beberapa hal terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan THR itu sendiri dengan sesuai dengan peruntukannya, dan juga lebih detail lagi tadi terkait dengan bagaimana mengkondisikan dana tersebut dalam bentuk beberapa pos-pos ya, ada dana darurat, proteksi, kemudian pendidikan dan pensiunan. Nah, satu lagi yang terkait dengan pengelola keuangan ini, Mbak Regina. Apakah ada checklist umum yang bisa dikatakan bahwa keuangan kita itu sehat atau baik secara umum? Ya benar Pak Ruslan, ini ada 5 nih poin yang harus kita cek nih, apakah kita ini sudah memiliki keuangan yang sehat atau belum. Yang pertama itu kita bertanya ke diri kita sendiri nih, apakah pendapatan kita ini lebih besar daripada pengeluaran kita. Misalnya pengeluaran kita 4 juta, penghasilan kita 5 juta, checklist. Berarti terpenuhi. Yang kedua, apakah sudah menyisihkan secara rutin untuk ditabung? Kalau sudah dilakukan, kita checklist. Kalau belum, berarti kita jangan checklist. Yang ketiga, apakah cicilan utang yang tadi saya bilang di bawah batas maksimal 30% atau tidak? Kalau masih di bawah 30% dari 5 juta 1,5, masih aman, kita checklist. Yang keempat nih, apakah sudah memiliki dana darurat untuk mengatasi atau mengantisipasi pengeluaran yang tidak terduga. Kalau kita sudah punya nih, yang tadi saya bilang dana darurat 3 kali pengeluaran kita, misalnya 3 kali 4, 12 juta kita udah punya, aman berarti. Nah, yang kelima atau yang terakhir, apakah nilai aset kita lebih besar daripada jumlah utang? Kalau nilai aset kita misalnya dengan rumah, dengan segala hutang kita masih lebih besar nilai aset kita, berarti kita checklist. Nah, kalau ada yang tidak terchecklist dari kelima ini, berarti kita belum dikatakan memiliki keuangan yang sehat, Pak Ruslan. Kalau misalnya semua terchecklist, berarti alhamdulillah, puji Tuhan, kita udah memiliki keuangan yang sehat dan aman lah dalam beberapa waktu ke depan. Seperti itu. Baik. Kemudian selain mengelola keuangan dengan baik, penting juga nih bagi masyarakat untuk memahami riwayat kredit mereka. Nah, ini mungkin penting juga dijelaskan ya kepada pendengar, itu apa sih sebenarnya sistem layanan informasi keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan tentu bisa dijelaskan secara umum apa sih SLIK itu sendiri dan fungsinya apa? Betul. Jadi penting banget buat kita itu mengecek secara berkala yang tadi Bapak bilang adalah riwayat kredit kita gitu. Kadang-kadang kita nggak sadari nih, apakah nama kita digunakan atau apakah ada ternyata cicilan yang kita lupa gitu ya untuk bayar sehingga kolektibilitas kita menjadi rendah. Itu penting kita untuk mengecek di sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Nah, jadi SLIK ini adalah layanan dari OJK yang menampilkan seluruh riwayat transaksi pembayaran atau angsuran kreditnya yang pernah dilakukan oleh konsumen. Jadi sebelumnya informasi debitur atau SLIK ini dikenal dengan nama BI checking gitu ya, kalau sahabat budaya selalu tahu. BI checking sekarang namanya menjadi di OJK, tugas dan peranannya menjadi SLIK, jadinya seperti itu. Nah, lalu bagaimana sistem ini mencatat kolektibilitas atau kualitas kredit seseorang itu sendiri? Ya, jadi kalau kita baca nih, kita punya 5 call namanya. Kolektibilitas itu kita sebutnya call gitu ya, ada 5. Nah, ada yang pertama itu kita lancar kategorinya. Nah, itu apabila debitur atau kita ini selalu membayar secara tepat waktu pokok dan bunganya sehingga angsurannya menjadi lancar. Nah, yang kedua ada namanya call 2 atau dalam perhatian khusus. Nah, apabila kita ini menunggak pembayaran pokok dan atau bunga ini di antara 1 hingga 90 hari. Jadi kalau kita menunggak di 1 hari itu udah termasuk di dalam kolektivitas 2 atau DPK. Lalu yang ketiga adalah kurang lancar. Apabila kita ini menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91 hingga 120 hari. Yang keempat itu antara 121 hingga 180 hari. Nah, yang terakhir nih, macet kategorinya adalah call 5, itu adalah ketika kita menunggak lebih dari 180 hari. Nah, ini yang parah nih. Betul. Itu tercatat semua tuh Pak di SLIK. Jadi penting kita memantau secara rutin. Jadi memang OJK sendiri itu mengawasi ya setiap debitur ya yang menunggak atau bagaimana? Atau memang ada catatan khusus dari bank begitu misalnya kalau dia ngutangnya di bank?
Betul. Jadi yang OJK itu menyediakan sistemnya, Pak. Sistemnya Slicknya disediakan OJK, namun pelaporannya atau pemantauan itu oleh bank itu atau IJK itu sendiri. Jadi mereka melapor melalui Slick, jadinya disitulah kita melihat. Tapi bukan tugas OJK gitu ya untuk memantau bagaimana nih karakter atau kreditnya Pak Ruslan tuh seperti apa sih, bukan tugasnya OJK, tapi itu tugasnya dari tempat kita berhutang. Iya. Tempat kita berutang. Betul. Nah, kemudian terkait dengan Slick ini sendiri, sering kami dengar bahwa ada yang ingin melakukan pemutihan Slick atau skor kreditnya biar bagus. Nah, terus bagaimana tanggapan OJK terkait hal tersebut? Ya. Iya, ini sering sekali ya, Maya, kita menghadapi bilang tolong dong dihapuskan, diputihkan, soalnya saya udah bayar gitu, atau saya nggak punya kredit itu misalnya. Itu perlu ditegaskan kembali bahwa OJK ini bertanggung jawab yang tadi saya bilang adalah pengelolaan dan penyediaan sistemnya, Pak, sistem Slicknya. Jadi perlu dicatat, jadi pembaharuan data itu terkait status kredit merupakan kewenangan dari masing-masing industri jasa keuangannya. Jadi misalnya nih Pak Ruslan, sebenarnya saya sudah lunasi gitu ya, atau sudah membayar secara lancar, tapi masih 2 call-nya atau 3. Nah, itu dikomunikasikan dengan tempat kita berutang misalnya di IJK itu, supaya mereka membaharui datanya, Pak. Nah, pembaruan data ini ada prodingnya juga sih, jadi ada cut off datanya seperti itu. Jadi bukan di OJK nih buat dihapusnya atau dan itu sebenarnya tidak bisa dihapus bahasanya, Pak ya. Cuman dibaharui datanya. Misalnya call 5 ini akan terus ada sampai 24 bulan. Riwayat gitu ya. Walaupun Bapak sudah jejak bayar di bulan jejak digitalnya tetap terrecord gitu ya. Tapi tidak bisa dihapus. Cuman kita baharui saja datanya seperti itu. Ada keterangan pembaruan bahwa ini sudah beralih ke ini ya, artinya sudah apa tadi, call yang ke betul, misalnya menjadi lancar gitu ya, call 1 gitu, Pak. Baik, tentu masih banyak hal yang sebenarnya kami ingin tanyakan terkait dengan THR ini sendiri, tapi sebelumnya kita kembali dulu dengarkan lagu berikut ini.
Marhaban ya Ramadan. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan. Bulan suci Ramadan 1447 Hijriah kembali hadir dengan penuh rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi hari-hari bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an dan juga bagaimana memperbanyak salat-salat qiyamul lail. Berpuasa, bagaimana kemudian kita menahan hawa nafsu untuk mencapai derajat takwa dan pada akhirnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunannya. Selamat kepada selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI, atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih mendengarkan Pro4 Makassar. Baik, sahabat budaya, masih berlanjut kebersamaan kita di obrolan teras UMKM, tentunya masih berbicara tentang mengelola dana THR ya. Pak Regina tadi sudah banyak hal disampaikan terkait bagaimana dana THR itu supaya lebih bisa sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya, ada pembagian-pembagiannya. Nah, tentu masih banyak hal yang ingin kami tanyakan ini Pak Regina terkait dengan tadi manakala ada dari pengeluaran yang harus diprioritaskan dulu terlebih dahulu menggunakan dana THR. Nah, tadi itu kalau misalnya kita masih memiliki hutang yang belum lunas atau apakah ada cicilan dan lain sebagainya, apakah dana tersebut sebaiknya dilakukan untuk dana THR itu digunakan untuk melunasi itu tadi? Ya, betul sekali. Jadi kita menarik sekali ya. Misalnya kita pengen THR-nya 5 juta. Yeah. Apa yang harus diprioritaskan? Nah, yang pertama sih pastinya zakat atau sedekah ya Pak ya. Yang sudah kita memang ada kewajiban kita untuk memberikan itu. Nah, yang kedua adalah yang tadi kita bilang melunasi hutang atau cicilan. Yeah. Terus yang ketiga baru kita ke kebutuhan lebaran seperti baju baru, makanan yang banyak gitu, transportasi atau bagaimana. Lalu yang keempat, lalu kalau masih ada bukan kalau masih ada, perlu ada sisanya untuk kita tabung atau kita investasikan gitu. Nah, kalau ada utang nih, baiknya kita gunakan THR nggak ya untuk lunasi? Kalau beberapa financial planner ini menyarankan untuk digunakan sebagian THR ini untuk mengurangi atau bahkan melunasi hutang. Hutang yang seperti apa? Hutang yang konsumtif atau hutang yang bunganya besar seperti kartu kredit atau pay letter gitu ya. Itu yang perlu kita lunasi utamanya dari THR. Jadi setelah lebaran beban keuangannya jadi lebih ringan gitu rasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin juga memanfaatkan misalnya dana THR itu sendiri ke instrumen investasi misalnya seperti mau ke reksadana atau emas, itu menarik juga nggak kira-kira untuk disisipkan ke hal itu? Menarik, sangat menarik sih. Jadi tapi terlebih dahulu kita harus paham dulu. Jadi kita sebelum menaruh uang kita di situ kita harus paham nih. Misalnya kita taruh 1 juta, apakah uang ini adalah ibaratnya bahasanya uang dingin atau uang panas gitu ya. Kalau uang THR sih ibaratnya kalau kita tidak
untuk apa-apa. Nah, kita sebut dia uang dingin gitu ya, uang dingin untuk kita investasikan. Nah, saham itu seperti apa kita harus tahu. Jadi nggak sembarangan naruh di reksadana saham gitu Pak ya, kita harus tahu seperti apa pengembaliannya, berapa persen, apanya. Terus kalau emas sih menurut saya lebih jangka panjang. Lagi seperti jangka itu. panjang ya. Jadi misalnya kita setiap ada disisihkan untuk emas karena nanti tidak untuk kita ambil akhir bulan lagi atau bulan depan gitu ya, karena emas itu terasanya ketika jangka panjang. Jangka panjang ya, oke. Jadi memang tergantung kondisi keuangan sebenarnya sih. Kalau misalnya ada lebih-lebihnya lagi ya bolehlah kita memanfaatkan ke sana ya. Betul. Oke. Mungkin terakhir Mbak ada yang ingin disampaikan terkait dengan obrolan kita di hari ini. Bagaimana mengajak kepada masyarakat lebih bijak lagi mengelola dana THR ini. Betul. Iya. Ya, jadi kembali kami mengingatkan gitu ya. Jadi THR ini itu bukan semata-mata bonus yang harus kita habiskan dalam 1 minggu gitu. Yeah. Ini penting untuk kita pandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki kondisi keuangan kita. Jadi kita dikasih kesempatan nih sama perusahaan, sama yang maha kuasa nih untuk saya berikan 1 kali gaji atau 2 kali gaji untuk kamu memperbaiki kondisi keuangan kamu, sehingga nantinya mulai kita prioritaskan kebutuhan tadi ya Pak. Terus kita sisihkan sebagian untuk menabung, untuk dana darurat, sampai kita bisa berbagi dengan sesama. Itu rasanya itu tidak hanya habis di hari raya saja, tapi juga kita bisa gunakan untuk masa depan. Nah, lalu yang penting juga untuk sahabat budaya ingat bahwa pentingnya kita memilih instrumen keuangan yang legal gitu ya. Jadi penting kita selalu waspada. Sekarang kan marak ya penawaran itu sangat menarik gitu, menggugah gitu. Pinjam 50 kembalinya 50 tanpa bunga ya. Mana ada sih ya kan zaman now gitu yang tidak mau uang yang kita pinjam itu ada dikembalikan melalui bunga. Itu perlu kita cermati, waspada penawaran-penawaran seperti itu. Apakah itu legal, yang jadi ada 2 L gitu ya, legal dan logis. Apakah logis nih kita pinjam 50 juta kita kembalikan hanya 50 juta tanpa bunga. Sepertinya pinjam ke kerabat pun pasti ada lah ya kita kasih bunga atau biaya pinjaman gitu. Apalagi ini IJK atau industri yang bergerak di bidang keuangan, pasti mereka butuh dana operasional, butuh pendapatan sehingga mereka bisa membayar kebutuhannya. Apalagi dengan juga sekarang marak ini kan Mbak ya Regina ya. Orang investasi misalnya taruhlah misalnya 1 juta, kemudian katanya apakah dibikin usaha itu dalam waktu sekejap hanya hitungan jam kembali misalnya 30 juta. Kan banyak juga sekarang yang menawarkan seperti itu dan banyak tergiur. Jadi tidak logis lah ya. Menurut Pak Ruslan nggak logis kan ya. Logis. Kalau logis nggak akan ada nih pekerjaan-pekerjaan tetap kita nih. Pasti kita udah ke situ aja. Karena 1 juta kembali 30 biasanya gitu. Kan modusnya dia masukkan kita di dalam grup, kemudian di situ terjadilah obrolan, wah terima kasih sudah terima ini ya. Jadinya kita kayak terasa termotivasi juga untuk ikut berinvestasi, padahal sebenarnya harus hati-hati ya. Betul. Karena tidak mungkin dalam waktu sekejap itu hanya hitungan jam 5 jam atau 6 jam sudah bisa dapat keuntungan berkali-kali. Begitu kita ya, periksa juga tuh Pak testimoninya asli apa enggak gitu kan sekarang gampang kita bikin akun, bikin apa yang seperti buzzer gitu ya, memberikan informasi testimoni palsu gitu. Jadi perlu kita cermati 2L tadi, legal enggak, logis enggak penawaran ini gitu. Lalu akhirnya kita menjadi lebih bijak, menjadi lebih aware terhadap perkembangan sekitar, perkembangan teknologi, bahkan penawaran-penawaran ini, sehingga kita bisa lebih maksimal gitu ya Pak ya dalam memiliki keuangan yang sehat. Dan kalau misalnya ada yang masih ragu kayak yang tadi saya bilang apakah ini legal atau tidak, bisa ditanyakan di kontak center OJK di 021157, atau kalau misalnya sekarang nggak mau pakai pulsa ya, pakai WhatsApp juga boleh di 081157157157. Itu bisa kita ketik aja gitu Pak. Asuransi A atau pinjol misalnya ya, pindar ini apakah berizin
Nah itu langsung keluar sih dalam hitungan detik aja. Oke. Bisa diulang sekali lagi nomor WA-nya tadi? 081 Iya. 157 157 157. Jadi ingat aja 157-nya 3 kali. Iya. Gitu Baik. lewat VA. Baik, terima kasih Mbak Regina atas waktunya hadir berbagi di Pro 4. Saya yakin dan percaya obrolan kita ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagaimana mengelola keuangan, apalagi setelah terima THR ya. Meskipun sudah mungkin ada yang sebagian membelanjakan tanpa terplanning, tapi masih ada sisanya, mungkin bisa dikelola secara bijak lagi ya Mbak ya. Baik, terima kasih lagi atas waktunya Mbak Regina Sianturi dari OJK Provinsi Sulbar ya, atas waktunya di kesempatan hari ini. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih.